Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Tentunya sudah siap kan untuk menerima pembelajaran hari ini? Teman-teman, hari ini kembali lagi dalam pembelajaran Bahasa Indonesia bersama Ustazah Lili. Sebelum memulai pelajaran, silakan membaca doa dulu ya. Materi pembelajaran hari ini adalah mengidentifikasi informasi penting teks bacaan dengan kata tanya. Dengan menyimak tayangan video pembelajaran berikut, diharapkan teman-teman mampu mengidentifikasi penggunaan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana pada peta pikiran. Juga menganalisis informasi penting dari buku sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Yuk fokus, kita mulai pembelajaran hari ini. Setiap teks bacaan mengandung informasi penting yang merupakan inti masalah untuk diketahui oleh pembaca. Informasi penting bacaan dapat terletak dalam paragraf pertama, kedua, ketiga, atau paragraf lainnya. Informasi penting bacaan meliputi objek yang dibicarakan, orang di dalam pembicaraan, waktu, tempat, alasan, dan uraian peristiwa. Ayo ingat kembali materi pekan lalu tentang fungsi kata tanya. Kata tanya apa untuk menanyakan benda atau sesuatu dan peristiwa. Kata tanya siapa untuk menanyakan orang atau pelaku dalam suatu peristiwa. Kata tanya kapan untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa. Kata tanya di mana untuk menanyakan tempat terjadinya peristiwa. Kata tanya bagaimana untuk menanyakan cara atau proses terjadinya suatu peristiwa. Dan kata tanya mengapa untuk menanyakan penyebab terjadinya suatu peristiwa. Cara menemukan informasi penting menggunakan kata tanya. Yang pertama, bacalah teks dengan seksama. Kedua, buatlah pertanyaan dengan menggunakan kata tanya berkaitan dengan isi teks bacaan. Ketiga, carilah jawaban dari pertanyaan tersebut berdasarkan teks bacaan. Keempat, jawaban tersebut merupakan informasi penting yang dapat disajikan dalam bentuk peta pikiran. Apa itu peta pikiran? Peta pikiran adalah suatu cara yang digunakan untuk menemukan informasi-informasi dalam suatu bacaan. Berikut ini adalah salah satu contoh peta pikiran dengan menggunakan kata tanya. Silahkan diperhatikan ya. Berikutnya, mari mengidentifikasi informasi penting pada teks bacaan. Bacalah teks berikut. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki, Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu. Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Berdasarkan teks bacaan tersebut, cobalah teman-teman mengidentifikasi informasi penting
dengan menggunakan kata tanya apa, siapa, kapan, di mana, bagaimana, atau mengapa. Teman-teman bisa mari kita analisis bersama, dimulai dari kalimat ke-1. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Informasi yang terkandung pada kalimat tersebut adalah berupa waktu kejadian peristiwa. Kata tanya yang tepat adalah kapan. Kalimat tanyanya, kapan terjadinya peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia? Jawabannya, 17 Agustus 1945. Satu contoh lagi ya, kita ambil dari kalimat kedua. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Informasi yang terkandung pada kalimat tersebut adalah berupa peristiwa. Kata tanyanya, apa? Kalimat tanyanya, apa makna peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia? Jawabannya adalah merupakan tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Berikut adalah peta pikiran hasil analisis kalimat pertama dan kedua. Selebihnya, kata tanya mengapa, siapa, di mana, dan bagaimana, teman-teman analisis sendiri ya. Demikian materi pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat meski belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.